Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, khususnya sholat maghrib. Kemudian kita lanjutkan dengan bermajlis ilmu, dan insya Allah kita mulai kembali setelah beberapa waktu kita libur, dan alhamdulillah pula kita masih diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama kembali dalam satu majlis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Jadi jelaskan rahimakumullah, insyaallah malam ini kita akan masuk membahas tafsir surat Al-Qalam, di mana surat ini termasuk golongan surat Makkiyah. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dan juga Al-Imam Asy-Syaukani juga menyatakan demikian dalam tafsir Fathul Qadir, bahwa surat ini termasuk golongan surat Makkiyah. Artinya surat ini turun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sebagian ulama itu yang berpendapat kalau surat Al-Qalam ini merupakan surat yang kedua yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan rahimakumullah, topik pembahasan surat ini nanti tentang pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini Allah memberikan tasliyah, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang telah diterima oleh Nabi dari mereka orang-orang musyrikin di Mekah. Nah, dari awal surat ini nanti Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kabar gembira kepada Nabi kita agar supaya beliau tetap semangat dalam dakwahnya untuk menyebarkan risalah yang diamanahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian rahmatullah, dalam dakwah itu memang mereka para dai pun harus mendapatkan support dari masyarakat, dari orang-orang terdekatnya. Karena kalau tidak ada support, tidak ada motivasi, atau paling tidaklah kalau bahasa mudahnya tidak ada pendukung seperti itu, maka dakwah ini semakin lama akan semakin tenggelam. Disebabkan tentunya musuh dakwah itu lebih besar. Sehingga bagi kita sebagai kaum muslimin sebenarnya bukan yang duduk di bawah dan yang duduk di atas itu ada perbedaan. Sebenarnya kita ini sama-sama untuk menegakkan syiar Islam. Baik itu yang duduk di depan sang pembicara, bisa kita katakan ustadz lah, kiai atau lain sebagainya, maupun yang mendengarkan. Jadi semua kita ini mensyiarkan Islam. Cuman yang membedakan adalah ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan, seperti itu aja. Tapi hakikatnya tujuan kita dalam bermajelis ilmu, tujuannya adalah mensyiarkan Islam. Ketika ada ilmu-ilmu yang kita belum dapatkan, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu sebagai ilmu baru bagi kita. Ataupun mungkin ada ilmu yang sudah pernah kita dapatkan, ini sebagai pengingat bagi kita semua dan sebagai motivasi untuk kita agar supaya apa yang pernah kita dapatkan itu bisa kita amalkan kembali. Jadi intinya hanya itu. Sehingga nggak akan mungkin dakwah itu bisa berjalan, nggak akan mungkin kebenaran itu bisa tersampaikan jika tidak ada yang mendukungnya, tidak ada yang memberi support. Dan siapa pemberi support, siapa pendukung
yang mau untuk mendengarkannya. Ya. Yang mau untuk mendengarkannya lah ya masyarakat secara umumnya. Maka ini yang mensupport dan mendukung dakwah setiap ilmu yang disampaikan. Nah, jadi seperti itu. Sama dengan Nabi SAW. Beliau pada saat itu seakan-akan sendiri, ya kan? Ya, beliau berdakwah pertama kali yang menerima hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dari kalangan wanitanya adalah Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Selain itu enggak ada. Ya. Jadi beliau merasa kecil. Beliau merasa khawatir, kekhawatiran beliau sangat besar karena enggak ada yang mendukung. Nah, maka dari situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Ya, di antara firman-firman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu berisi tentang apa? Motivasi agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tenang dalam berdakwah. Ya. Jadi harus ada. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah kepada orang-orang yang sekiranya memiliki pengaruh besar di masyarakatnya pada saat itu. Di antaranya akhirnya ada Umar bin Khattab, kemudian ada Mus'ab bin Umair juru bicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada Utsman yang pada saat itu Utsman termasuk salah satu di antara saudagar kaya di Mekah. Di antaranya ada Abdurrahman bin Auf dan yang lain sebagainya. Maka itu semua Allah bukakan pintu hidayah kepada mereka itu sebagai penopang dakwah. Ya. Sebagai penopang dakwah. Kalau bukan sebagai penopang dakwah, ya maka mereka tidak akan menjadi orang-orang yang Allah dekatkan dengan Nabi SAW. Masih banyak yang lainnya kok. Ya. Kenapa Abu Jahal tidak Allah bukakan hidayah kepadanya? Kenapa yang lainnya, misalnya siapa lagi, Umayyah bin Khalaf, tidak Allah bukakan hatinya? Ya karena itu masing-masing memiliki peran dalam apa? Dalam berdakwah, dalam menegakkan Islam pada saat itu. Ya hingga sekarang. Ya. Sama ya, tidak hanya yang menyampaikan, bahkan yang mendengarkan pun. Maka semua kita ini pada hakikatnya sedang memperjuangkan Islam. Nah, jadi seperti itu. Nah, kurang lebih nanti topik pembahasannya terkait dengan masalah itu. Ya, ini nanti akan kita jadikan sebagai pelajaran bahwa kita harus saling bahu-membahu dalam menjaga syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala manahkan kepada Nabi SAW dan sampai kepada kita semuanya. Jadi seperti itu. Kita akan mulai di ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nun wal qalami wama yasturun. Sebenarnya ini juga bisa dibaca wasol, ya. Kalau kita ingin membaca wasol, bacanya nun wal qalami wama yasturun, boleh. Atau kita mau dibaca waqaf, nun wal qalami wama yasturun, itu boleh. Ya. Baik itu Hafs ataupun Syu'bah itu boleh dibaca wasol maupun dibaca waqaf di situ. Dari nun kemudian kalimat setelahnya wal qalami wama yasturun. Nah, seperti itu. Baik. Nah, pertama kali yang Allah sebutkan lafaz nun. Jadi tidak berharokat. Jadi disebut dengan harfun asli, huruf asli. Ya. Kalau di dalam Al-Quran disebut dengan ahruf al-muqatta'ah, yaitu huruf-huruf muqatta'ah, terputus-putus. Karena membacanya pun diputus. Ya. Misal contoh yang lain ada di dalam surat Al-Baqarah, kan di awal Allah Subhanahu wa taala membukanya dengan huruf alif, lam sama mim. Dan Allah membaca dan kita diajarkan membacanya bukan alama, bukan, tapi alif lam mim, ya, lam mim. Ini namanya apa? Mat apa? Mat lazim. Mat lazim apa? Lazim bin lazim. Mad lazim mutsaqqal
harfi, ya. Jadi mad lazim itu ada mutsaqqal kilmi atau kalimi, ada mutsaqqal harfi. Ada mukhaffaf kilmi, ada mukhaffaf harfi. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian cara membacanya pun harus ada nabernya. Alif lam lam. Jadi bukan bacanya alif lam mim. Alif lam lam mim. Sama seperti kita baca ketika di ayat yang terakhir surat Al-Fatihah, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan waladdallin. Ini namanya number. Dan di dalam bacaan riwayat hafaz number itu ada 5. Kata Dr. Aiman Rusdi hafizahullah ta'ala seperti itu. Jadi antaranya ketika kita ketemu hamzah di akhir, sufaha ha, ataupun ketika ada ya tasydid ya ayyuha, atau wawu tasydid awwala marrah. Nah, itu. Ya, bukan baca ya ayyuhal ya ayyuha. Ayyuha itu. Ini seperti itu ya, kurang lebih. Ya, alif lam mim, kemudian ain, sin, qaf, ya. Sudah tahu bacanya, Pak? Ya, ain diikhfakan, sin, qaf. Nah, ya. Bukan ain, sin, qaf, bukan, ya. Kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, begitu, ya. Nah, ini semua disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah karena dibaca sesuai dengan huruf aslinya, ya. Sesuai dengan huruf aslinya. Ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa huruf-huruf ini memiliki makna. Ada sebagian lagi yang mengatakan yang memiliki makna akan tetapi hanya Allah yang tahu. Ada sebagian kecil mereka para ulama yang menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah ini adalah nama di antara nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Toha, itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi banyak yang berpandangan demikian. Tapi alhamdulillah bahwa sebagian besarnya para ulama dan Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Imam Al-Qurtubi, beliau sebagai para mufassir menyebutkan bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini tidak ada kaitannya dengan hal yang lainnya. Kecuali huruf muqatta'ah ini adalah salah satu daripada mu'jizat Al-Qur'anul Karim dari sisi kebahasaan. Jadi seperti itu, ya. Dari sisi kebahasaan. Dulu waktu saya belajar di magister di kuliah, jurusannya kebetulan kan qiraat dan tafsir kan di situ. Di situ dosen kita itu ngasih tugas lah. Kira-kira huruf muqatta'ah ini apakah mewakili di surat itu? Huruf-huruf ini merupakan huruf yang terbanyak disebutkan. Kita hitung. Alif lam mim berarti ada huruf alif, ada lam sama huruf mim. Dalam surat Al-Baqarah kita hitung semua yang ada di surat Al-Baqarah, apakah 3 huruf ini mewakili, artinya huruf terbanyak yang disebut di dalam surat Al-Baqarah? Ternyata tidak juga. Karena ada yang berpandangan demikian. Ya, jadi seperti itu. Artinya andaikan pun ya, karena memang ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa ada maknanya, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam, kecuali mereka hanya berijtihad saja ketika menyebutkan makna huruf-huruf muqatta'ah ini. Tapi yang jelas ya secara zahirnya disebutkan oleh para ulama ini salah satu daripada mu'jizatul Al-Qur'an.
salah satu gaya bahasanya Al-Quran yang sangat tinggi. Ya, karena memang Al-Quran ketika diturunkan dengan bahasa Arab ya oleh Nabi SAW pada saat itu ya tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menandingi mereka orang-orang musyrik yang sombong di saat itu ketika mereka mengagungkan bahasa-bahasa syair. Ya, jadi saat itu zamannya zaman mereka mengagungkan bahasa syair. Ya. Jadi seperti itu. Maka turunlah Al-Quran untuk apa? Untuk ya mengalahkan semua bahasa manusia. Bahwa Al-Quran ini bahasa ataupun kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentunya merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Sebagai bukti kenabian dan kerasulan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga terjadi pada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi kita. Contoh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam diberi mukjizat Allah apa Pak? Takwil mimpi. Karena memang pada saat itu tentang tafsir dan takwil mimpi itu sedang ngetren-ngetrennya, sehingga diturunkan mukjizat bagi Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bisa mentakwilkan mimpi, ya kan, dari dalam jeruji, ya, kemudian bisa menjadi menteri. Itu siapa? Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Begitu juga mukjizatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, mukjizatnya Nabi Isa itu kan kaitannya kan dengan medis, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Kenapa? Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam karena di zamannya Nabi Isa itu sedang ngetren-ngetrennya ilmu pengobatan. Ya, jadi ilmu pengobatan itu diagungkan oleh mereka. Nah, sehingga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa ya untuk menandingi ya, kehebatan mereka yang mereka menuhankan ilmu pengobatan seperti itu. Sama dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, di zamannya Nabi Musa itu banyak tukang sihir. Makanya Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkat bisa menjadi ular, kemudian tongkatnya Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Nah, itu kan yang biasanya tukang sihir banggakan kan. Tiba-tiba ini bisa jadi sesuatu, oh dia bisa seperti ini, itu dan lain sebagainya. Kalau mereka trik, tapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam membawa mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala bahwa kanat mu'jizatu kulli nabiyyin fi zamanihi bima yunasibu ahla dzalika zaman. Bahwa mukjizat setiap nabi di zamannya itu sesuai dengan apa yang digandrungi oleh penduduk zaman tersebut. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misal Pak ya, walillahil matsalul a'la, kita sih nggak mungkin ya, justru nggak mungkin sama sekali ada. Karena penutup Nabi dan Rasul adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan sekarang nih, ya diturunkan Nabi dan Rasul, kira-kira mukjizatnya apa Pak? IT mungkin bisa membuat ijazah asli mungkin. Subhanallah. Sampai sekarang ijazah soalnya masih diributkan ya. Karena ada beberapa kawan yang ngambil ijazah itu singkat, ada sifatnya hanya untuk apa? Legalitas seperti itu saja. Ada kawan-kawan yang mereka belajar di luar negeri dengan sistem mulazamah, ya, belajarnya sama syekh. Tapi terkadang kalau di Indonesia itu orang kalau nggak punya gelar titer, omongannya itu nggak didengar, secara umum begitu, ya. Sehingga butuh dengan legalitas, ya, istilahnya pendidikan seperti itu. Entah itu SPDI kan, ya, atau MA atau MAK dan sebagainya. Nah itu ya, ada beberapa yang menggunakan dengan cara cepat, ya, cepat instan bisa mendapatkannya seperti itu ada ya. Ada yang tapi digunakan untuk
kepentingan duniawiyah juga ada, ya, dan ada juga sebagian digunakan ya itu untuk memudahkan jalan dakwah. Ya, di antaranya kadang di lembaga, di instansi itu kan butuh, kalau yang ngajar ustadznya itu harus ada gelarnya dan lain sebagainya. Tapi tenang Pak, kalau saya tempuh benar-benar belajar Pak. Saya tempuh benar-benar belajar ya, sampai selesai seperti itu. Alhamdulillah ya. Ya, jadi seperti itu. Kadang saya ceritakan Pak, jadi sejarah saya belajar itu saya ceritakan dengan anak-anak muda yang mereka kadang menggebu-gebu semangatnya, tapi mereka terpatahkan dengan biaya, misalnya biaya, kemudian ketidakmampuan orang tua seperti itu. Saya sering ceritakan itu kepada mereka sebagai bentuk motivasi bahwa belajar itu memang butuh biaya, kan, tetapi ya tawakal sama Allah itu lebih penting dibanding kita memikirkan dengan apa sih harus belajar ya di pendidikan formal seperti itu. Ya. Alhamdulillah kita belajar semuanya gratis. Ya. Alhamdulillah ya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita sampaikan sebagai motivasi. Jadi begitu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi setiap zamannya itu ketika diutus seorang nabi ataupun rasul, maka mereka membawa mukjizat sesuai dengan ya kehebatan masyarakat pada zamannya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW diberi mukjizat Al-Qur'anul Karim. Ini mukjizat yang terbesar. Karena bahasa Al-Qur'an itu bahasa yang sangat tinggi sekali. Ya. Bahasa yang sangat luar biasa. Makanya banyak di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menantang mereka orang-orang musyrik ya. Di antaranya contoh di surat Al-Isra ayat 88 itu firman Allah ta'ala, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Yang artinya ada katakan Muhammad kepada mereka, sungguhnya jika manusia dan jin itu berkumpul nih untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama yang lain. Mereka berpikir nih gimana ini cara bisa menandingi Al-Quran, tetap bahasanya beda ya. Dulu kan pernah saya contohkan ya, ketika ada ayat yang berbunyi Al-Qari'ah mal-Qari'ah ya kan, wa ma adraka mal-Qari'ah, ada surat Al-Fil. Tapi awalnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-fil itu artinya kan gajah. Ya. Lah dulu para penantang ayat-ayat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di antara nabi-nabi palsu ini Musailamah al-Kadzab dan yang lain sebagainya. Mereka itu mencoba untuk meniru ya, gaya bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada surat yang namanya Ad-Difda ya, surat kodok namanya. Ad-Difda, Mad-Difda, wa ma adraka Mad-Difda ya, artinya kodok. Apa itu kodok? Tahukah kamu apa itu kodok? Kan gak enak dengar. Gak enak ya. Jadi subhanallah ya, tidak ada yang bisa menandingi gaya bahasa Al-Qur'anul Karim. Saya punya kawan Pak, di Libya selesai, kuliah di Madinah selesai S1, kemudian ke Kuwait lagi kuliah, ke Taif juga dia kuliah. Dia kayaknya kemana-mana dia kuliah Pak. Masya Allah ya. Dia orang Cirebon ya, masih muda ya, masih muda. Bahkan sama saya selisihnya juga jauh, selisih 4 tahun lagi. Tapi dulu sekelas di Libya sama saya, karena memang dia masuknya muda di situ. Itu kalau suruh bikin bait-bait syair Pak, itu cepetnya luar biasa. Itu jeniusnya luar biasa, Masya Allah. Sering kita ini di grup itu dibuatkan bait-bait syair bagus sekali. Nah, kemarin mau ketemuan ya, diajak ketemuan, jadi ada satu teman yang ajak ya ketemuan ya di mana sebelum dia berangkat lagi kuliah di Kuwait ya. Cuma ketemuan qadarullah saya tidak bisa ya. Hari Ahad kemarin kebetulan dia sebelum terbangnya jam 10 dia sempatkan mampir
ya di Jakarta ketemu sama dua kawan ini sekaligus diantar. Singkat sekali pertemuannya Pak, singkat ya. Di bandara dia buat bikin bait syair Pak, dia rekam ya. Kemudian dia tulis, diketik sendiri, dikirim di grup. Subhanallah, bahasanya luar biasa. Yang di situ maknanya sambutan dari kita teman-teman, terima kasih kepada fulan yang namanya ini, fulan yang namanya ini, dengan bahasa yang sangat indah ya. Begitu singkatnya saja. Ini manusia biasa ya, yang kita mungkin awam dengan bahasa syair, tapi dia ya dengan syair madahnya, artinya syair madah itu bahasa syair pujian ya, berterima kasih kepada kita dan lain sebagainya. Itu kita membuat sangat masya Allah indah. Bahkan sampai kita terharu luar biasa ya, hanya berjalan 5 menit dia bikin syair begitu cepatnya, luar biasa. Berarti dia udah bahasanya tinggi sekali. Anaknya masih muda, sangat muda, dan udah kuliah kemana aja dia kuliah. Jadi subhanallah, itu saja kita kagum, apalagi bahasa Al-Quranul Karim. Subhanallah ya. Jadi itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di zamannya Nabi SAW sebagai mukjizat beliau. Tayyib. Kemudian wal qalami wama yasturun, Allah menyebutkan demi pena ya. Wawu di sini adalah wawu sumpah, wawu qasam kalau dalam bahasa Arab ya. Biasanya yang disumpahi itu ya, dia keadaannya majrur kalau dalam gramatika bahasa Arab. Kalau dilihat dari tanda harokatnya adalah kasroh. Seperti kita ngomong wallahi, nah itu kan. Antum kalau mau bersumpah masih wallahi, nggak ada wallahu, nggak ada. Kalau wallahu itu sudah bukan sumpah, artinya wawunya di sini wawu dan Allah. Tapi kalau sudah wallahi berarti artinya demi Allah. Dan di sini Allah bersumpah, yang bersumpah Allah, wal qalami, demi qalam. Dan ini sudah biasa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, karena qalam ini, pena itu diantara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan yang sudah kita pelajari dalam tafsir juz amma kan banyak sekali Allah bersumpah seperti wasyamsi wadhuhaha ya kan, wal qamari idza talaha, kemudian was-sama'i wat-thariq. Nah, itu semua wawu-wawu sumpah Pak ya. Jadi semua sumpah Allah yang Allah sebutkan ya, dengan makhluknya ya. Dan kenapa Allah bersumpah dengan qalam? Karena subhanallah, qalam kalau makna umumnya pena Pak. Pena ini ya merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena seseorang itu ketika mengungkapkan sesuatu, dia bisa dengan lisan dan dia juga bisa dengan tulisan. Dan bahkan dalam hukum muamalah, baik itu disampaikan dengan lisan maupun tulisan, maka itu dianggap sah. Contoh, ada seorang laki-laki yang dia mau menceraikan istrinya, kemudian dia ceraikan istrinya dengan WhatsApp tulisan. Misal, ya fulanah, saya ceraikan kamu saat ini, dengan tulisan, maka tulisan tersebut dianggap sah ya, jika memang yang mengirimkan adalah suaminya. Jadi yang dikonfirmasi itu bukan ini tulisannya enggak sah, enggak. Yang harus dikonfirmasi adalah benar enggak yang nulis suaminya. Kalau memang yang nulis benar-benar suaminya, maka dalam hukum syar'i itu dianggap sah ya. Jadi seperti itu ya. Sehingga kenapa pena itu sampai diangkat menjadi salah satu yang Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya ya, karena ini sebagai bentuk perwakilan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Dengan pena ini kan Al-Quran ditulis Pak. Sehingga sampai sekarang Al-Quran itu bisa kita nikmati dengan kita membacanya, dengan kita mempelajarinya. Bahkan bahasa-bahasa hadis Nabi SAW
itu tidak menyebutkan menghafal, tapi selalu Nabi SAW menyebutkan qara'a, membaca. Man qara'a harfan min kitabillah, ya kan? Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah. Jadi banyak kalimat qara'a artinya baca. Nah, sebab seseorang itu bisa membaca ya karena ada tulisan. Dan tulisan tersebut adalah dari pena, dari kolam pena. Ya. Subhanallah. Jadi ini merupakan apa? Merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa qalam itu ahadul lisanain. Ya. Pena itu adalah salah satu dari dua lisan. Ya. Tadi sudah kita sebutkan ya. Jadi menyampaikan sesuatu itu bisa dengan lisan dan juga bisa dengan tulisan. Bahkan Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan begini, fa inna tafahuma taratan yahsulu bin nutqi wa taratan yahsulu bil kitabah. Karena sesungguhnya pemahaman itu terkadang bisa kita dapatkan dengan penyampaian seseorang, disampaikan dengan lisannya, oh jadi paham. Ada pemahaman itu bisa difahami dengan apa? Kitabah, tulisan. Dengan tulisan. Nah, makanya subhanallah ya, tidak hanya dengan lisan tapi dengan tulisan, maka semua hal itu bisa kita dapatkan ataupun bisa tersampaikan kepada kita. Nah, jadi itu. Jadi ini nikmat pena ya. Nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengikat ilmu dengan tulisan kita, ya, dan lain sebagainya lah. Nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian wa ma yasturun, dan apa yang mereka tuliskan. Ya. Nah, yang dimaksud mereka tuliskan ini, ya, ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud adalah malaikat. Tapi sebagian para ulama menafsirkan yasturun yang mereka tuliskan, mereka yang dimaksud di sini adalah manusia. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan sesuatu, maka ada sesuatu yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ada perkara yang sangat penting. Ada hal yang sangat urgen sekali ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada hamba-hambanya. Dan apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan terkait dengan sumpah Allah ini ada 3 hal. Yang 3 hal ini ada di 3 ayat setelah ayat yang pertama ini. Pertama, Allah ingin menyampaikan ini, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Kayak contohnya kan orang nih mau meyakinkan sesuatu kan Pak. Misal begini, wallah ini handphone aneh beli dulu bagus. Ya. Pasti kita nyebutkan wallah demi Allah kan begitu. Ya kan? Tujuannya untuk apa? Meyakinkan agar apa yang ingin kita jual ataupun ingin kita sampaikan ke orang lain itu biar orang lain itu yakin. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, meskipun Allah enggak butuh hambanya itu yakin dengan firman-Nya, tapi ini Allah memberikan pelajaran bagi kita bahwa salah satu daripada bentuk penguat untuk kalimat yang ingin kita sampaikan ke orang lain itu bisa menggunakan sumpah. Dan tentunya sumpahnya pun harus, kalau kita sebagai makhluk, ya, harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita enggak boleh bersumpah dengan demi bapak saya, demi kakek saya, enggak boleh. Yang kita harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah. Karena orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah menyekutukan Allah atau dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur dan dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tingkat kekufurannya tidak sampai mengeluarkan dalam Islam, tapi dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa lisan dia. Nah, jadi begitu.
Baik, kita kembali bahwa Allah ingin menekankan 3 perkara. Pertama, Allah ingin menyampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk tasliyah, ya, penghibur, sebagai bentuk motivasi, ya, tasjih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah kepada masyarakat beliau, dan beliau dihina sebagai tukang sihir, orang gila, dan yang lain sebagainya. Maka Allah katakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah karuniakan kamu kenabian, Allah karuniakan kamu kerasulan ya Muhammad. Ya. Jadi sungguh ini merupakan karunia dari Allah. Maka tidak mungkin kalau karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu justru mencacatkan baik itu secara fisik maupun non fisik. Tak mungkin, ya. Pasti ada hikmah yang besar, apalagi ini hikmah, ini kenabian dan kerasulan yang disematkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti meskipun orang lain itu menyebut beliau orang gila, tukang sihir, kemudian ahli syair, ya, maka apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka sematkan bahasa-bahasa tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat ini. Muhammad bukan gila, ini karunia dari Allah yang Allah berikan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tahu saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih, sangat sedih. Yang tadinya beliau dikenal sebagai As-Shadiq Al-Amin, orang yang jujur dan orang dapat dipercaya, tapi tiba-tiba disematkan dengan kalimat orang gila. Subhanallah. Nanti di ayat yang ke-5 atau ke-6-nya dibantah oleh Allah, sebenarnya yang gila itu mereka orang-orang kafir Quraisy atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan harusnya yang gila itu mereka. Kenapa? Karena mereka diberi nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seorang Rasul yang itu dari mereka sendiri. Ya. Bayangkan nih, kalau dulu orang-orang musyrik Mekah itu mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira siapa yang dapat keuntungan? Mereka. Nama mereka akan dikenang. Oh, itu Muhammad dari Quraisy. Oh, dulu didukung oleh ini, fulan ini dan yang lain sebagainya. Akan diabadikan namanya. Ya. Akan selalu dikenang. Ya, sebagaimana contohlah kita di Baitur Rahmah nih, di Masjid Baitur Rahmah ini, ya, kita ada program menyekolahkan anak-anak di pesantren tahfidz. Ya. Pasti ketika anak-anak itu berhasil lulus dengan nilai dengan hafalannya 30 juz, memiliki sanad ini itu dan yang lain sebagainya, siapa yang dikenal? Siapa yang akan disebut-sebut kelak? Oh, ini dulu dari Masjid Baitur Rahmah. Ya. Sekarang Masya Allah begini begitu, ada yang jadi menteri dan lain sebagainya. Pasti akan dikenang dari mana mambaknya, sumbernya ini kok bisa anak ini terangkat. Sama ketika mereka dulu mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun namanya pasti akan terangkat. Ya. Makanya kalau dikatakan siapa yang gila, ya yang gila justru mereka, karena mereka tidak mau menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu jemaah. Ya, tayyib. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai tempat di ayat-ayat yang lain, ya, selain dengan kalimat ini ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan tasjih, hiburan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa-bahasa yang lain, ya. Di antaranya fasbir ala ma yaqulun, dah sabar ya Muhammad atas apa yang telah mereka ucapkan, ya. Dan banyak lagi di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai bentuk apa? Bentuk tasjih, ya, sebagai penyemangat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah beliau. Karena memang itu penting. Ya, dakwah itu sangat penting sekali. Ya, wajar sebagai manusia, Pak, ketika
dalam satu dakwah lalu kemudian nggak ada satupun yang mendukungnya, itu wajar kalau dia khawatir, dia takut, dia sedih, itu wajar. Dan maka kita-kitalah yang seharusnya mensupport terus, mendukung terus, ya, agar supaya dakwah ini tetap berjalan, syariat ini tetap bisa disampaikan kepada umat dan yang lain sebagainya. Ya. Komponennya adalah salah satunya adalah kita yang mau mendengarkan dan yang mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama ya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan, Pak? Ya, seputar apa yang kita bahas? Pemanasan, Pak ya. Belum ada yang tanya, Pak. Harusnya halal bihalal ya, Pak. Baik, kalau tidak ada ya kita cukupkan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.